Saudara-saudaraku, biarlah di dalam diri kita ada hal yang baik, supaya kita akan menerima yang baik. Tetapi bangsa Israel, karena di dalam dirinya kekerasan, kedegilan, kesombongan, ketidakbaikan, sehingga mereka lebih memilih orang yang dianggap paling jahat pada saat itu, itulah Barabas, dan menolak Yesus dengan harus terhukum, salibkan dia. Terpuji nama Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita malam hari ini datang menyembah Dia. Karena dalam penyembahan ini adalah kita semakin memasuki puncak perjalanan kerohanian. Itu sebabnya di dalam menapaki puncak, maka semakin sedikit yang masih berlanjut, bergumul dan mencapai kemenangan. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kita untuk tetap kuat, teguh dan menang, untuk mampu bergumul terus di dalam doa dan penyembahan kita. Karena doa penyembahan yang benar adalah semakin membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan, langsung di dalam kodratnya, dan memasuki kemuliaannya. Jadi bukan hanya menerima anugerah-anugerah di dalam berkat-berkat yang dibutuhkan di dunia, tapi adalah langsung kita semakin menyatu dengan Dia. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Penyembahan yang membawa kepada kemenangan. Saya baca mulai 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena aku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia mengikuti kita. Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata,
kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada beberapa hal yang kita lihat dari perempuan yang mengalami pertolongan Tuhan dengan besar. Yang pertama, perempuan ini bukanlah orang Israel. Jadi dalam arti tidak ikut untuk menerima bagian ataupun tidak menerima berkat karena pilihan. Ini perempuan adalah tidak ada kaitan dengan anugerah yang diberi kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Nah ini, jadi orang Israel itu adalah bangsa pilihan. Nanti kita mungkin bisa baca lagi. Ini yang pertama. Kedua, perempuan Kanaan ini, atau perempuan Kanani, dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah patah semangat. Dia setia. Bahkan dia juga meningkat di dalam cara kehidupannya. Karena kita lihat tadinya dia berteriak. Ayat 22 tadi, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini, tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini saudara-saudaraku tadi berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi di sini dia tidak hanya memohon, tidak hanya berteriak, tapi ada satu peningkatan yang kita lihat. Dia menyembah Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ayat 25, atau kita mau bersama dulu baca 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi mendekat, bukan meninggalkan. Ini sangat baik kehidupan kita, saudaraku. Apapun yang terjadi, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau menyembah itu meningkat, tidak hanya mohon.
Dalam arti tidak hanya berdoa. Kalau menyembah ini itu mengagungkan dengan sangat. Menyembah ini, kalau dulu kata menyembah banyak di dalam kerajaan. Jadi kalau mereka sudah menyembah, ada lagi kata-kata patik di bawah duli, ya kira-kira begitu. Artinya saudara-saudaraku, dia merasa dia rendah, sedangkan yang disembah itu tinggi. Jadi saya ini sangat rendah, kira begitu. Bila perlu, dia rasanya meletakkan diri di bawah kaki. Ini saudara-saudaraku. Jadi sama sekali tidak ada kesombongan, tidak ada rasa bangga-bangga diri. Inilah lebih menyembah. Ini saudara-saudaraku. Tetapi penyembahan yang benar harus diarahkan kepada roti. Roti itu juga menunjuk kepada firman Tuhan. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi adalah sama dengan firman, menjadikan hidup. Dan kalau Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Dan Yesus itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48, Yesus adalah roti hidup. Jadi penyembahan yang benar Yesus arahkan. Kalau tadi perempuan ini kita sudah baca, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Itu tadi ayat 25. Baru disambung ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Tuhan mengarahkan kepada roti, tapi itu pun tidak langsung didapat. Itu masih perlu ketekunan, kesetiaan, karena mendapatkan roti itu adalah yang jatuh atau rema-rema yang jatuh. Sebenarnya kalau rema-rema yang jatuh itu nggak ada harus jaminan jatuh. Tetapi disinilah perempuan ini, dia tidak mundur, dia tidak melemah, dia maju terus. Begitulah kita kepada firman Tuhan. Justru di dalam apapun persoalan, mari semakin gumuli mendapatkan firman Tuhan dan menjadikan penyerahan hidup kita ini semakin sesuai firman Tuhan. Dan saya lihat itu tidak akan ditolak oleh Yesus Kristus. Padahal sebenarnya waktu saat itu belum ada
kesempatan di luar orang Israel, atau pada saat itu semua dianggap masih kafir. Ya, jadi di luar bangsa Israel semua dianggap masih kafir. Ini saudara-saudaraku, karena saat itu yang benar-benar Tuhan menyatakan dirinya adalah kepada Adam dan anak-anaknya, Henok, selanjutnya Nuh, selanjutnya Abraham, baru anak-anak Abraham, Ishak, Yakub, dan dengan keturunannya 12 bangsa Israel. Di luar itu adalah disebut kafir. Sebabnya Yesus berkata di sini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau seandainya kita berada di sana, apakah kira-kira kita masih maju lagi? Apakah kita masih tekun lagi? Apakah kita, ya kalau Yesus sudah berkata begitu ya menyerah saja? Apa begitu? Atau banyak sekali perasaan, ada sedih, ada merasa dongkol, marah, semua bisa terjadi. Tapi perempuan ini, satu, dia tidak mundur, dia tidak berhenti, dia tidak dongkol, dia meningkatkan rohani itu untuk sekarang. Tekun, setia, merendahkan hati, menyembah kepada Yesus. Ini Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi harus anak-anak dulu makan roti dan kenyang. Ini saudara-saudaraku. Sebenarnya kalau kita lihat, ini adalah juga bukan hanya perempuan Kanani ini, semua di luar Israel tidak akan bisa, termasuk kita, tidak akan bisa. Siapapun di bumi ini tidak bisa. Tetapi kenapa kok bisa kita ini sekarang? Inilah yang kita perhatikan. Saudara-saudaraku, ada rahasia yang kita perhatikan di sini. Bangsa Israel itu telah menolak roti. Ini saudara-saudaraku, menolak roti. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, saya mau ajak kita membaca ini. Yohanes pasal yang ke-6. Mulai 48. Akulah roti hidup. Itu Yesus berkata. Ayat 50, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan
mati. Kalau kita lanjut biar lebih cepat, ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini saudara-saudaraku, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataanku itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dan kalau kita lanjut ayat 66, mulai dari waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi saudaraku, ini permulaan penolakan Yesus roti hidup. Ini saudara-saudaraku, kalau orang Israel, apakah mereka merasa bosan, muak, ataukah mereka memang sudah tidak bergairah lagi? Bahkan semuanya boleh terjadi penolakan yang nyata kepada Yesus yang berkata dia adalah roti hidup. Penolakan yang nyata, saya mau ajak kita baca di dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27 mulai ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapakah di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jikalau begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin berteriak, ia harus, makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Inilah penolakan yang nyata. Mulai dari Yesus berkata dirinya roti hidup, dan selanjutnya mereka menolak Yesus. Justru yang mereka terima adalah Barabas, orang jahat. Saudara-saudaraku, biarlah di dalam diri kita ada hal yang baik, supaya kita akan menerima yang baik. Tetapi bangsa Israel, karena di dalam dirinya kekerasan, kedegilan, kesombongan,
ketidakbaikan, sehingga mereka lebih memilih orang yang dianggap paling jahat pada saat itu, itulah Barabas, dan menolak Yesus dengan harus terhukum, salibkan dia. Ini saudara-saudaraku, kalau kita lanjut lagi, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang itu, darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yang jahat berkomplotan dengan yang jahat. Sebabnya saudaraku, mari berdoa supaya kita ini disucikan, supaya kita ini baik, dan itu menjadikan kita untuk mendapatkan roti, saudara-saudaraku. Nah, inilah penolakan bangsa Israel. Karena sudah penolakan mereka dengan roti hidup itu, maka itulah menjadi keselamatan di luar orang Israel. Sebelum kita lebih lanjut, kita baca sajalah dulu di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11, saya bacakan bagi kita. Ayat yang ke-25. Dulu ya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi penolakan dan kejahatan bangsa Israel itu bagaikan mengabaikan roti, dan saat itulah roti itu boleh diterima oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Jadi penolakan mereka atas Yesus sampai di kayu salib, tadinya mereka adalah pilihan dari Abraham. Mari kita baca ini Roma 11 tadi, ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi bangsa Israel itu pilihan mulai dari Abraham. Tapi kalau kepada Injil, mereka jadi tersisih. Injil itu bukan untuk mereka. Dalam arti sampai sekarang mereka masih menolak Yesus. Ya. Jadi seolah-olah atau mereka seteru
Injil adalah Yesus dalam kemanusiaannya sampai kepada kematian dan kebangkitannya dan naik ke surga. Itulah Injil. Jadi itu bagi orang Israel sampai saat ini belum jadi berkat Injil itu bagi mereka. Justru itu semua terjadi karena penolakan mereka. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan dan kita adalah orang-orang yang mendapat kemurahan. Sehingga kalau kita lihat 144.000 yang begitu terutama bagi Tuhan dalam Wahyu pasal 7 itu adalah orang-orang Israel karena pilihan. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang pertama itu adalah karena pilihan bagi bangsa Israel. Mulai 1 Wahyu 7. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi. Katanya jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini jelas nggak boleh dirubah-rubah. Jangan ada yang mengaku-ngaku nanti dia orang Batak, dia ikut di sini. Nggak. Jadi kalau begitu, apa yang kita rebut? Ada lagi tempat satu lagi. Sama dengan jumlahnya. Jadi itu tadi 144.000 karena pilihan Tuhan, pilihan Allah. Dalam Wahyu pasal yang ke-44 ini dari kemurahan. 14 Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Jadi ini yang ditebus dari bumi bukan karena pilihan, tapi karena kemurahan. 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawat. Ini dalam arti bukan secara hurufiah, tapi kehidupan yang mulai mengalami penebusan oleh darah Yesus. Mulai dari penolakan bangsa Israel tadi akan roti, akan hidup Yesus. Makanya kematian Yesus itu
membuka jalan. Terjadi mulai lahir baru dan ditingkatkan kepada firman Tuhan lewat penyembahan yang benar, semakin tidak bercacat celah, sehingga disebut bagaikan perempuan-perempuan yang murni, seperti perawan. Ini harus dilihat seperti, jadi bukan perawan, tapi seperti. Jadi kita harus mengerti, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia. Jadi ini bukan karena pilihan dari Abraham, tapi karena penebusan darah, karena penolakan bangsa Israel sehingga Yesus harus mati. Mereka telah menerima Barabas dan tidak dapat apa-apa, tetapi yang mendapat anugerah kemurahan adalah orang yang menerima Yesus. Kita, saudara-saudaraku. Itu sebabnya harus benar-benar ditebus, dikubur kehidupan yang lama, dan berkembang terus mengikut Yesus sampai menyembah Dia sesuai dengan firman. Ini saudara-saudaraku, sehingga tidak ada lagi noda, tidak ada lagi keinginan daging dalam kehidupan kita. Itu yang disebut bagaikan perempuan-perempuan perawan, seperti ini. Dan ini adalah kemurahan penebusan. Kesanalah kita, saudara-saudaraku, saat ini menyembah, memperhatikan diri kita jangan sampai ada yang tertinggal tanpa penebusan, tanpa penyucian darah Yesus. Kita periksa terus dalam hidup kita, pikiran kita, niatan kita, langkah kita, tindakan kita, semua harus semakin dibasuh oleh darah Yesus dan dibawa, disesuaikan dengan roti hidup. Itulah firman Tuhan. Itu sebabnya penyembahan itu harus selalu terarah kepada firman Tuhan yang dimotori, dibawa oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, firman Tuhan, membawa kita berserah menyembah Tuhan. Itu kita sudah mendapat roti hidup, Yesus Kristus. Dan di sini disebut mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Sulung, saudaraku. Sulung itu artinya sebenarnya adalah yang paling duluan. Jadi perempuan tadi, Yesus begitu kagum dengan imannya karena dia adalah sebagai yang sulung. Belum pada waktunya keselamatan bagi orang di luar Yahudi atau orang kafir. Tapi Yesus sudah berkata, besar imanmu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran firman, dipimpin oleh Roh Kudus kepada segala kebenaran firman, kita bagaikan perempuan itu menyembah Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan, bahkan tidak mustahil, semua masalah juga boleh terselesai. Ini perempuan Kanani, saudara-saudaraku. Imannya itu begitu teguh, dan dia mengerti, dia mau masuk kepada
kebenaran firman. Itu sebabnya mari terus setia. Kalau masih ada kesempatan mendapat firman, kita rebut terus. Bagaikan anjing yang menunggu rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Kalau itu sudah merupakan muak bagi bangsa Israel, membuang roti hidup itu Yesus, membuang Yesus itu sampai mereka menerima Barabas dan menyalibkan Yesus. Karena kematian itulah menjadi keselamatan bagi kita. Kalau Yesus belum mati, keselamatan tidak sampai kepada kita. Hanya bangsa Israel saja. Tapi karena mereka sudah menolak roti itu, membuang Yesus, Yesus harus salibkan dia. Itu jadi kemurahan bagi kita, menjadi keselamatan bagi kita. Dalam kesempatan ini, mari sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan sampai kita mengalami aib kita semua semakin dihilangkan, disucikan. Ini yang terutama. Tidak ada lagi sedikit pun pekerjaan setan iblis dalam kehidupan kita. Sering sekali saudaraku, dalam kehidupan manusia itu masih di dalam banyak pengaruh dari setan. Keinginan, kemauan, tindakan, perilaku, ya, pembicaraan, suara, semuanya, saudara-saudaraku, masih dipengaruhi oleh iblis. Tapi semuanya itu kita mau datang menyembah Tuhan biar semua tidak ada lagi pekerjaan setan dalam kehidupan kita. Jadi ada orang tidak mengerti, saudara-saudaraku, dia hanya mengambil tafsirannya, tidak melihat konteks Alkitab. Dia bilang perempuan itu hanya diuji oleh Yesus kesabarannya. Yesus tidak menguji itu sama sekali. Justru Yesus kagum melihat dia sendiri mulai dari berteriak-teriak, menyembah. Dan kalaupun Yesus berkata, roti tidak akan diberikan kepada anjing, roti tidak diambil dari anak-anak dan memberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu menunjukkan, iya, memang roti tidak diambil dari anak-anak dan memberi kepada anjing. Tapi dia berkata, roti yang jatuh dari rema-rema meja tuannya itu dimakan, menunjukkan saya akan setia, saya akan sabar, saya yakin ada kemurahan bagi saya. Kalau itu ada pada kita, kita tidak mau putus asa, maka kita menjadi yang sangat diberkati Tuhan. Semua aib kita akan hilang, semua pekerjaan setan hilang. Sehingga apa yang terjadi, apa yang di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, semoga Allah segera menaklukkan setan di bawah kakimu. Ini tidak ada lagi pekerjaan setan dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Justru setan di bawah telapak kaki kita. Kenapa dikatakan semoga? Adakah yang mau berjuang? Adakah yang mau setia? Adakah yang mau mengimani? Adakah yang tekun? Dan kalau tekun, pasti diberkati oleh Tuhan. Perempuan Kanaan ini tertolong dan sangat diberkati Tuhan. Apa yang sangat besar berkat bagi kita, terhitung 144.000. Mereka disebut seperti perawan. Itu tidak bercacat celah. Itu adalah oleh kemurahan Tuhan ditebus. Jadi bukan berarti
tidak pernah bersalah. Ada dulu kesalahannya, tapi mereka ditebus. Sebabnya tadi kita baca Wahyu 14, mereka ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia. Ini ditebus. Jadi ditebus itu dari hidup lama, saudaraku, dari dosa-dosa, sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Saudara-saudaraku, kita harus yang sulung. Karena apa? Karena kesembuhan dan karena kecepatan. Yang sulung itu dia cepat. Biasanya saudara-saudaraku, kalau waktu panen ada itu seperti bilur-bilur dari padi itu yang duluan menguning, ya, yang duluan. Dari sebegitu banyak ada beberapa yang duluan, itu diambil, itu buah sulung, saudara-saudaraku. Sebabnya yang duluan ada kecepatan. Kita harus menggunakan waktu. Akhir zaman ini kerohanian yang berlari kepada segala kehendak Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang terjadi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya seperti di kolam Bethesda juga. Ini berlaku. Siapa yang duluan masuk dalam goncangan air di kolam Bethesda, itu yang sembuh. Jadi kita ini, saudaraku, apa yang dapat kita lakukan, cepat lakukan. Jangan lihat orang dulu, jangan tunggu orang lain. Cepat kita kerjakan. Kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya. Biasakan menjadi kehidupan yang sulung. Itu yang terdahulu. Kalau orang sudah duluan, mana ada lagi dapat di kolam Bethesda? Nggak ada, nggak dapat. Makanya yang untung ketemu dengan Yesus langsung, yang kakinya tidak bisa jalan, dia nggak bisa untuk menjadi terdahulu masuk di kolam Bethesda. Sampai berapa tahun? 38 tahun dia nggak sembuh-sembuh. Untung dia ketemu Yesus. Saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam kerohanian, mari cepat. Sebagai yang terdahulu, itulah yang sulung. Nah, jadi kalau berlambat-lambat, ya nggak bisa yang sulung, saudaraku. Nggak bisa yang terdahulu. Mau lomba maraton aja, mana boleh, saudaraku, lambat-lambat menang jadi juara. Nggak bisa. Kalah. Jadi maraton itu terus dan setia, saudaraku. Dia tidak berhenti, dia terus, dan dia menang. Biar Tuhan tolong kita berkati sampai kita siap bagi hari kedatangan Tuhan, dan kita yakin Tuhan juga akan tolong masalah kita juga bisa terselesai. Mari kita mau menyembah Tuhan.